Balik lagi coach, coach yang Rido tadi coach. Di titik mana Coach Uston itu melihat Rido punya karir yang cemerlang? Gitu. Maksudnya, wah ini orang bakal gede nih gitu maksudnya. Karena dia punya potensi dan bakat ya. Tinggal kapan aja dia dipanggil timnas. Waktu itu akhirnya dipanggil timnas kelompok usia kan? Ya usia dulu. Gitu. Ya tentunya sebelum itu kan dia pasti harus bagus moncer di kompetisinya. Kompetisi ya. Dari mana dia bisa dipanggil ya karena dia penampilannya cukup bagus di kompetisi kan. Iya Persebaya eranya Aji Santoso ya coach ya waktu itu. Enggak, sebelumnya kan dia dipanggil junior dulu timnas. Iya. Setelah EPA itu dia dipanggil timnasnya Coach Fakri kalau nggak salah. Di situ. Iya. Waktu itu Om Danur telepon saya, siapa yang rekomendasi ini ada. Ya termasuk Rido itu. Berarti Marcel masuk juga. Marcel kayaknya udah duluan ya Marcel udah duluan. panggil ya. Kan udah 16 eranya siapa? Coach Bima kalau. Coach Bima. Iya, eranya Coach Bima dia. Iya kali waktu awal-awal. Coach Fahri ya coach ya? Kayaknya Coach Bima dulu kayaknya sebenarnya. Kalau nggak salah saya. Nah, Coach, saya mau dengar juga pendapat Coach. Sekarang kan emang banyak ya. Tadi kita udah bahas sedikit isu-isu di timnas kita ini banyak sekarang pemain naturalisasi, Coach, gitu kan. Sebenarnya kalau Coach melihat situasi ini sekarang kan dulu pasti nggak ada hal-hal kayak gini. Nah, ini Coach melihat ini gimana, Coach, pendapat Coach? Ya, kalau menurut saya ada dua hal ya, ada positif, ada negatif tentunya di situ. Ya, positifnya tentunya kita yang saya tadi bilang harus mempersiapkan anak didik kita dari mulai kecil itu udah benar-benar harus dimaksimalkan. Artinya kan persaingannya di atas ini kan semakin besar, semakin berat kan di situ. Karena mungkin kalau menurut pendapat saya pribadi untuk jangka pendek instan sih bagus lah ya. Instan ya, untuk pendek ya. Ya mudah-mudahan nanti jangka panjangnya makin lama seperti itu terus anak-anak kita muncul kan di situ. Ya tantangannya menurut saya tantangannya cukup besar. Karena target pemain utama ya tentunya di PSSI ya lolos Piala Dunia. Ya, karena kita tahu sendiri Mas Prada kayak adanya Rido, Marcel dan Hernando ini dengan dia di timnas itu kan yang apa ya sebagai orang Surabaya yang pernah waktu mudanya di sini ikut bangga gitu maksudnya. Iya. Dia tuh besar dari rahim Ibu Pertiwi gitu. Iya. Dan di sisi lain sebenarnya naturalisasi juga nggak salah kalau nggak salah. Keturunan gitu. Cuma bener kata Coach Uston jangan terlalu tergantung juga takutnya malah kita lengah karena kita nggak tahu ini generasi kita akan mentok kapan ya Coach. Iya nggak tahu naturalisasi ini. Tapi jadinya tuh ada anggapan gini Coach, percuma main bagus tapi nanti yang di timnas dipanggil yang dari luar juga ada gitu. Itu mindset gitu tuh nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh mindset ya Coach ya. Kalau misalkan dia dari dalam atau dari luar tapi kalau dia kualitasnya misalnya standarnya di sini tapi dia tidak sampai di sini ya nggak bisa tentunya. Misalnya si pelatih ini mau standarnya di sini meskipun pemain lokal asli dari misalkan dari Indonesia produk Indonesia tapi kalau di sini tetap dipakai. Contohnya kan ada Rizky Rido masih bisa. Ya itu tugas kita sebagai pelatih ya untuk mempersiapkan pemain biar bisa levelnya sama di sini kan. Betul. Tapi maksud saya Rido itu juga ada mungkin ini ya Coach ya. Jalan karirnya alhamdulillah ya bagus ya karena maksudnya di Persebaya dia dulu bergabung sama Hansa Muyama. Ada Coach Bejo. Bagus. Kemudian di Persija dulu pernah Kudela. Dilatihnya sama Thomas Doll. Pernah Sintayong. Kemudian sekarang dia sama Jaises yang dia tuh bisa menyerap ilmu banyak. Iya, ada Jordi Aba juga. Ya mudah-mudahan nanti Rido bisa abot kan itu. Iya, amin. Semoga Coach. Padahal mungkin sampean udah tanya ke Rido ya, jalan ceritanya juga berliku juga Rido. Iya benar. Dan Coach selain itu Coach juga ada nih sebagai asisten pelatih pernah dapat tawaran di eranya Coach Patrick. Oh waktu itu kan ada wawancara ya namanya ada beberapa pelatih dipanggil. Ya saya siap aja dipanggil untuk wawancara. Prosesnya gimana tuh Coach? Emang PSSI yang nunjuk atau kita menawarkan diri? Oh enggak, ada PSSI nunjuk ngirim surat ke Persebaya bahwa saya harus wawancara dan saya izin ya bisa waktu itu wawancara dengan beberapa pelatih kan. Tapi sebenarnya kalau mau masuk staf pelatih timnas harus wawancara kan Coach? Waduh saya kurang tahu itu ya. Saya nggak pernah di timnas soalnya. Sebenarnya kan harusnya ada standarnya juga kan. Iya. Ada standar. Misalnya harus pelatih timnas seperti apa ini gitu. Standarnya apa? Ada standarnya.
Nah, selain di timnas juga coach ini pernah jadi yang saya ingat nih saya caretaker di Persebaya sebelum jadi asisten coach ya. Apa asisten dulu atau caretaker? Lo kalau caretaker gitu harus kan masuk asisten dulu. Iya. Nah, itu top itu coach waktu itu. Apa itu topnya? Pertandingan pertama, kedua waktu itu kalau nggak salah langsung menang Iya, Persebaya. iya. Itu gimana coach? Emang udah paham waktu itu pemain-pemain yang saat Waktu itu yang pertama adalah Coach Aji waktu itu diistirahatkan ya, karena ada beberapa pertandingan, mungkin 6 pertandingan hasilnya kurang memuaskan ya. bagus. Iya. Nah, habis itu saya dipanggil. Sebenarnya saya juga gimana ya? Akhirnya saya juga kan komunikasi dengan Coach Aji. Coach Aji kan sama saya juga baik. Selama ini saya hubungan dengan pelatih siapapun nggak ada masalah. Iya. Udah banyak coach ya jadi asisten pelatih di Persebaya ini. Beda-beda gitu kepalanya. Banyak. Iya. Dan ya banyak yang bisa saya Serap lah ilmu. serap, dan ada yang juga yang enggak ya, itu kan karena filosofi pelatih yang akhirnya Beda-beda kan ya. beda-beda yang menentukan kan itu. Ya waktu itu pertama kali ya cukup, waduh ini gimana tanggung jawabnya besar, apalagi waktu persiapannya cuma 3 hari. Iya. Waktu itu kita away ke Bayangkara, Bayangkara setelah lagi pertama ya. di 6 pertandingan kita kurang bagus, pertandingan pertama away lagi mempersiapkan tim ya, yang terpenting adalah kalau kita di latihan kita bisa sepenuhnya ya. Dan tapi kalau di pertandingan itu 90% udah pemain. Ya intinya ya kita harus gimana caranya pemain itu bisa mengeluarkan kemampuannya 100% di pertandingan. Yang itu aja. Nah, ini yang menarik dah. Tadi saya lupa nanya, maksudnya role modelnya Coach Uston itu kalau misalnya di pemain level Eropa atau dunia dulu ya. Sebagai gelandang serang itu dulu siapa coach, dan kemudian sekarang jadi pelatih itu kira-kira saya pengen jadi pelatih kayak gini, gaya mainnya kayak gini, gaya ngelatih kayak gini. Kalau saya pemain waktu itu Zidane. Zidane. Ya. Oh, dia Piala pemain Dunia. nomor 10 yang sangat ya. luar biasa. Betul. Sebagai pelatih juga Ya, oke. pinter, sebagai pelatih juga. Manajemen bagus, Pak. Ya. Terus saya banyak belajar dari banyak pelatih sih, yang pelatih-pelatih yang Iya. hebat-hebat itu di luar juga di dalam juga. Salah satunya Pep kan di situ. Pep Guardiola. Ada Jurgen Klopp. Ya, apa yang bisa saya ambil kita ambil, ada yang enggak perlu ya enggak. Iya. Kita bisa combine Gila, di Zidane situ. emang top sih. Iya. Emang Kita cocok bisa sih. combine. Ya, pantas sih top skor sih. Ya bener, Zidane juga top. Iya. Yang golin banyak. Iya. Kalau dapat nih coach kesempatan mungkin karena kita tahu Persebaya 2 tahun lagi itu menuju 100 tahun gitu. Nah, pas di tahun itu tiba-tiba Coach Uston jadi head coach. Udah siap belum coach seperti itu? Ya kita, kalau saya sih mengalir seperti air aja. Asik. Yang penting kan Ini. tugas kita sekarang jadi asisten ya. Kita harus mensupport pelatih kepala kan di situ. Oke. Itu aja. Ya memang Persebaya kan sudah lama juaranya, mudah-mudahan tahun depan lah. Amin. Amin. Tapi tahun depan coach tim idola saya nih Persija Jakarta juga 100 tahun nih coach. Enggak apa-apa, udah biasa kita harus bersaing gitu, normal itu. Iya. Ini masih di Surabaya. Nanti Bapak di ini aja. Justru kalau persaingannya sengit kayak 2004 itu bagus. Bener. 2004 itu kita sampai akhir coach ya. ditentukan juara sampai akhir. Bener. Itu seru kalau kayak gitu. Kalau kita nggak menang, Wah, kita nggak juara. itu sama siapa ya? Sama Persija PSM. Saya itu belum lihat, itu masih muda sih. Sampai umur berapa waktu itu? 2004. Oh, 99, 5 tahun kayak Rian. Iya. Nah, coach, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya, coach. Harapan coach buat Persebaya ke depannya gimana, coach? Ya Dan harapannya pemain lokal, coach. ya harapannya pertama ya, untuk timnya yang tentunya ya udah lama nggak belum juara di situ. Terakhir 2004, 22 tahun yang lalu ya. Untuk pemain lokal ya kita harus siap bersaing untuk menjadi pemain profesional dan pemain Persebaya khususnya. Apalagi sekarang kan di Persebaya ada akademi, tim akademi. Sekarang lebih bagus lah, karena wadahnya di akademi kan lebih bagus. Iya. Ada yang divisi amatir, ada di EPA. Untuk kalau amatir itu kan nanti ikutnya di Suratin, ada Usuratin 13, 15, 17. Kalau di EPA kompetisinya kan 16, 18, 20 yang genap. Jadi itu. Iya. Nah, soal juara mungkin akan menjadi sesuatu yang spesial bagi Coach Uston ya, karena pernah menjadi pemain dan next semoga terwujud juga Coach sebagai pelatih. Amin. Karena ini sangat jarang juga di kita ya. Iya. Ya, ada tapi bisa dihitung. Bisa dihitung dengan jari, betul.
Itu aja mungkin Coach ya. Siap. Terima kasih sekali lagi atas waktunya ngobrol-ngobrolnya. Semoga Coach Suston sukses dan sehat selalu ke depannya Coach. Amin. Terima kasih banyak. Ya. Selamat siang. Oke Sobat Antara, itu tadi episode kita bersama Coach Suston Nawawi. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa baca berita olahraga dari sumbernya hanya di portal antaranews.com dan episode lainnya di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa.